Untuk kegiatan syuting selanjutnya itu dilaksanakan pada tanggal 11 November ya, 2018. Itu lokasinya itu di Pasir Salam, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Memang lokasinya lumayan jauh tetapi tidak sejauh ke Taraju atau Bojonggambir ya. Alhamdulillah cuaca cerah meskipun memang malam harinya hujan turun. Malam hari hujan turun otomatis lokasi syuting sendiri itu pasti becek ya. Dalam syuting ketiga ini tantangannya atau kendalanya itu anak-anak banyak yang ngaret ya. Anak-anak kan sering telat tuh, nah, jadi ada hambatan lah. Yang kru yang telat saat Hai Anda sudah merekam belum? Aduh ya Allah izin. Gimana syuting di syuting keduanya, sesi kedua? Pada ngaret. Terus Aku nunggu 3 jam. Nungguin siapa? Yang ngerekam. Yang ngerekam. PTS. Oke. Dan sekarang aku udah yang beres ngelahirin. Sekarang aku ngelahirin. I'm serious. Udah ya, nanti lagi. Iya, makasih. Lagi ngapain? Udah bisa yang gincu. Ya, gimana pendapat syuting di sesi kedua? Namanya gugah damang. Terus Syuting. iya. Abit bobo jam 3. Ayeuna ngaret, jadi capek sacan main. Capek di payung. ini siapa Edan Tipeting. Dan penting aya si bagus. Sok ngecep. Goblok. Ngecep karakak gebruk. Pansuwe. Anjir. Dadah, makasih. Dadah. Pertama, anak-anak tidak tahu ya lokasi rumah Rizman sendiri ya. Padahal sebetulnya kalau disimpulkan anak-anak itu sudah ada di tempat saat itu. Ayeuna jam 8. Iya. Jam 12. Ya, bagaimana pendapat Bapak di syuting sesi kedua ini? Ya, syuting ini tuh menghabiskan banyak waktu yang sangat tidak bermutu sekali, jadi saya syutingnya terlambat dan gitulah ya. Jadi sekarang kameranya dekat sekali dengan saya. Iya, maaf Bang. Ternyata saya sebagai kameramen ya, alhamdulillah ya. Jadi kameramen itu tugasnya mengamera dan nyekel kamera, terus jadi budak sutradaranya. Dah. Makasih ya. Enggak. Enggak. Jangan. Bodoh amat. Masih. Dah. Dah. Ketika anak-anak sudah berkumpul, saya tugaskan mereka untuk ganti kostum ya. Banyak hal menarik, banyak hal yang lucu, tetapi seperti syuting pertama ya cukup lama juga, dan di sana juga ada kontroversi. Kostum yang dikenakan oleh Ardi saat itu ada yang memprotes bahwasannya itu tidak sesuai dengan kostum di zaman dahulu ya, seperti itu berbeda dengan kostum yang dikenakan oleh Raka ya. Lalu saat itu memang peralatan masih terbatas sehingga saya mencoba membuatnya sendiri di sana ya. Peralatan yang dibuat di sana itu adalah kleper ya. Dan ketika kleper sudah selesai, beberapa menit kemudian saya katakan bahwasannya kita harus bisa mandiri ya, menciptakan sebuah peralatan di kala keterbatasan ya, seperti itu. Dan setelah briefing kita mulai berangkat untuk syuting. Lokasi syuting ketiga ini dibagi ke dalam 2 tempat. Yang pertama di rumah neneknya Rizman. Kampung saya yang berlokasikan di Kampung Citamiang dan juga rumah nenek saya itu terlibat dalam adegan film ini. Itu yang sangat berkesan dalam pembuatan film ini. Geningan.
Ya Allah, ini awis tepang gusti ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Miftahussalam sebagai bapaknya Ipa. Yang paling lucu itu ketika dengan saya melihat adegan saya sendiri. Apa wajahnya gimana lah gitu kan gitu. Menurut saya itu lucu banget itu pas adegan Mila sebagai istri saya dan saya sebagai bapaknya. Pas di situ bercakap-cakap lah gimana. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Pak, Ipa. Assalamualaikum, nama saya Mila. Hal yang paling lucu dan paling mengesankan menurut saya itu ketika saya salah kostum yang seharusnya memakai kerudung pink. Mungkin kalau ada yang ngeh atau ada yang sadar itu ketika saya memetik teh memakai kerudung pink, dan ketika pulang memetik teh saya memakai kerudung abu. Tadi katanya mau ke kebun teh, tapi kok kesini? Oh ke kebon teh. Hayu atuh. Hayu Pak. Orang jajab ke kebon teh eta di pangkar. Yang menjadi tantangan itu adalah di adegan tahun 1919 yang mana lokasinya agak jauh dari rumah neneknya Rizman dan juga dari rumah Rizman sendiri, yaitu ke sebuah bukit yang dinamakan dengan Pasir Goong. Kenapa kami memilih lokasi di sana? Waktu itu kita sulit untuk mencari lokasi dan juga sulitnya meminta perizinan, padahal kita ingin membuat suatu film yang syarat akan editasi. Nah, saya saat itu didampingi oleh Bagus, oleh Ripai, dan juga oleh Rizman ya. Hasil kami memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut pas untuk setiap adegan yang ada di film Sembawah Satria Pegunungan. Itu menjadi solusi kita supaya film ini lancar ke depannya. Di Pasir Goong ini tantangannya kita harus mendaki ke atas gunung yang mana memang cukup licin, ya cukup curam. Jalannya cukup terjal. Puncak sekedeng deh, Yo, puncak. Puncak 5 menit deui. Cumur. Mah gunung butak we. Medannya yang cukup lumayan berat dari tanahnya yang licin. Jauh. Dan tadi dari bawah ke atas si jauh. Bab
punten. Lumayan. Pemandangan. Wah, jauh. Tadi ada sebentar lagi dekat puncak. Lumayan. Oh, pemandangan oh. Oh. Mantap. Kita lanjutkan perjalanan. Oh. Oke. Sampai di puncak. Dan juga kita harus naik turun bukit karena lokasinya itu sangat jauh dan tidak bisa motor masuk ke dalam lokasi syuting tersebut. Itu yang paling menyebalkan. Lahan di gunung tersebut sedang diolah sehingga memang banyak galian untuk ditanami pohon jati saat itu. Nah, sehingga saya harus memutar otak kembali bagaimana caranya supaya lokasi ini sesuai dengan yang diinginkan di dalam adegan filmnya. Sampai di atas gunung, cuaca sebetulnya sudah sangat panas sehingga memang ya itu resiko karena memang kita telat ya atau terlambat ya. Dan saat itu saya membagi tugas ya. Ojan, terus Ardi, terus Raka, tangki mah di dieu. Antosan we di dieu. Soalna ayeuna mah anu adegan Robi, Arya, jeung Bowen sebelah itu. Ada yang fokusnya di orang-orang Belandanya. Ya, 1, 2, Sangat panas di sana. Ada yang fokusnya di bangsa pribuminya seperti itu. Ketika lokasinya itu di Pasir Goong, di Pasir Salap, sebelumnya itu tidak pernah ada yang syuting di sana, baru kami saja yang syuting di sana. Itu menjadi sejarah baru di hidup saya bahwa saya dan teman-teman itu pernah syuting di sana gitu. Lalu setelah syuting dari sini kita turun dan fokus ke adegan Satria ya. Adegan Satria, adegan Ojan dan adegan Endin ya. Mah, hidup teh suka kemajuan. Kumaha deui jadi kuliah mah. Cek ieu ge urang kudu bersyukuran ka Gusti. Keur mah luar biasa susah kulantaran gagal panen cenah. Yang mana di sebuah bedeng yang lokasinya tidak jauh dari rumah Rizman ya. Ya, memerankan di situ sosok Endin. Jadi Endin itu seperti yang saya rasakan itu, dia meskipun buruh tani, dia tetap bersyukur menikmati kehidupannya meskipun jadi kuli. Dia tetap peduli kepada rakyat-rakyat yang sangat membutuhkan. Mereka tetap bertahan hidup meskipun cara mereka salah.
Kang iya manawi teh saha? Di mana-mana orang teh sarusah, orang teh saya terus. Nya, emang hirup kurang asa saya kamajangan. Tanah-tanah kalur urang geus dikawasa kualan. Kurang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Falah, berperan sebagai rakyat. Hal yang paling mengesankan bagi saya ketika berperan sebagai rakyat yaitu ketika saya harus mencangkul-cangkul tanah dan berpakaian seperti orang pada zaman dahulu. Itu sangat mengesankan bagi saya. Dan di sini otomatis kameramen dan yang ditugaskan memegang audio, ya, memegang rekaman itu harus bisa mengatasi berbagai hal yang akan terjadi di sini. Karena apa? Lokasinya sangat dekat dengan jalan kampung, ya, dan pasti akan terjadi bising, ya, atau polusi suara, ya, saat itu, ya, karena memang ini situasinya kita syuting di zaman sekarang, ya. Dan maksudnya ya teh, di mana? Bawa-bawa nggak bertanya pelak di kebun rakyat, bagikan kado kasih masalah dengan orang. Kumaha kapanggilan orang ku juragan merandor, orang usah. Marandor. Maksudnya ya teh, di mana? Bawa-bawa nggak selalu bertanya meninggi pelakun di kebun rakyat, bagikan kalau nasibnya terus orang. Kumaha kapanggilan ku juragan mandor, orang bisa cilaka. Itu main apa? Alhamdulillah syuting selesai untuk adegan tahun 1919. Yang terakhir tahun 2019 ternyata belum selesai, ya, karena memang banyak kendala. Ada hal yang lucu di dalam adegan syuting ini. Saya mendengarnya itu dari Ipip, ya. Di sana ada adegan ketika Riko menyeruput teh kampung, ya, seperti itu, teh hijau. Dan sebetulnya sama seperti kenyataannya, karena memang saat itu tehnya tidak diseduh dulu, jadi teh itu dimasukkan ke dalam gelas lalu pakai air, ya. Tehnya itu terlalu banyak katanya sehingga memang pada kenyataannya menjadi pahit. Betul ya mas gitu. Aduh. Kepait sih. Puasa. Kita teh cai nu teh titinya dina hawu. Ada juga yang paling lucu itu ketika Ahmad Taufik menanyakan kepada saya, apa itu hawu? Padahal Hau itu apa? lah udah kota mereka hawu. Menjelang selesainya syuting tahun 2019, saat itu petir menggelegar. Dan petir menggelegar itu ketika kita makan siang, dan kita makan siang itu diiringi hujan. Baru setelah hujan reda, alhamdulillah semua kru bisa pulang. Dan saya tidak tahu, ya, kalau kru sendiri yang diwakili oleh Ahmad Taufik atau Riko itu memberikan kejutan untuk saya, dan itu tidak akan saya lupakan, ya, sampai sekarang. Semoga film ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan edukasi untuk yang menonton. Dan juga saya berharap untuk anak-anak generasi muda itu tidak melupakan sejarah tempat kelahirannya.